Teori efek media pelanggaran harapan dikembangkan oleh Judy Cabourgon pada tahun 1978. Teori ini pada awalnya berfokus pada komunikasi nonverbal, tetapi kemudian berkembang untuk mencakup berbagai aspek komunikasi interpersonal. Aspek-aspek teori pelanggaran harapan yang pertama, harapan atau expectation. Harapan adalah prediksi atau asumsi tentang bagaimana orang akan berperilaku dalam situasi tertentu. Harapan ini bisa berdasarkan norma budaya, pengalaman pribadi, atau informasi tentang individu tertentu. Harapan bisa bersifat ekspresif, bagaimana orang harus berperilaku, atau prediktif, bagaimana orang cenderung berperilaku. 2. Pelanggaran violation. Pelanggaran adalah perilaku yang menyimpang dari harapan yang telah ditetapkan. Pelanggaran ini bisa negatif atau positif. Pelanggaran dapat meningkatkan atau menurunkan perhatian kita terhadap perilaku, tergantung pada bagaimana kita mengevaluasi pelanggaran tersebut. Lalu yang ketiga ada valensi pelanggaran. Valensi pelanggaran adalah evaluasi subjektif terhadap pelanggaran tersebut, apakah dianggap negatif atau positif. Valensi ini dapat dipengaruhi oleh kontekstual situasi, hubungan antara pelaku dan penerima, serta karakteristik tertentu. Keempat, valensi penerima, komunikator, rewards valence. Ini adalah evaluasi keseluruhan terhadap pelaku komunikasi, termasuk daya tarik fisik, status sosial, kemampuan interpersonal, dan faktor lainnya. Jika pelaku dianggap positif, misalnya seseorang dengan status tinggi atau daya tarik tinggi, maka pelanggaran harapan mereka cenderung lebih mudah diterima. Berikut akan kami berikan contoh-contohnya. Yang pertama, contoh dalam pendidikan, seperti situasi di kelas. Contoh harapannya, seorang dosen diharapkan mengajar dengan cara yang formal dan terstruktur. Contoh pelanggarannya, dosen tersebut tiba-tiba memutuskan untuk mengajar dengan gaya yang sangat santai, menggunakan banyak humor dan cerita pribadi. Contoh valensi pelanggarannya, jika mahasiswa menganggap dosen ini sangat kompeten dan menyenangkan, pelanggaran ini mungkin dinilai positif. Sebaliknya, jika mahasiswa lebih suka yang metode pengajaran yang lebih tradisional, mungkin ini akan dianggap sebagai tidak efektif atau negatif. Yang kedua ada contoh dalam pelayanan pelanggan, seperti situasi di restoran. Contoh harapannya, pelanggan mengharapkan pelayan untuk bersikap ramah tapi profesional. Contoh pelanggarannya, seorang pelayan mulai berperilaku terlalu akrab dan mengobrol panjang lebar dengan pelanggan, mengabaikan batasan profesional. Contoh valensi pelanggarannya, jika pelanggan merasa nyaman dengan pelayanan dan menikmati interaksi tersebut, pelanggaran ini dapat meningkatkan pengalaman mereka. Namun, jika pelanggan merasa terganggu atau merasa bahwa pelayan tidak profesional, pengalaman mereka bisa menjadi negatif. Selanjutnya yang ketiga ada contoh dalam keluarga, seperti interaksi keluarga. Contoh harapan adalah anak-anak mengharapkan orang tua mereka untuk memberikan nasihat yang bijaksana dan mendukung. Contoh pelanggarannya, orang tua tiba-tiba memberikan nasihat yang sangat tidak konvensional atau bertindak dengan cara yang tidak biasa, seperti mendorong, terus untuk anak mengambil resiko yang tinggi tanpa pertimbangan yang matang. Kemudian ada valensi pelanggaran. Jika anak-anak menganggap orang tua mereka sebagai figur yang berani dan bijaksana, mereka mungkin melihat pelanggaran ini sebagai inspiratif. Namun, jika mereka melihatnya sebagai tidak bertanggung jawab, itu bisa merusak kepercayaan dan hubungan mereka. Kemudian ada contoh dalam hubungan romantis, seperti komunikasi dalam pasangan. Contoh harapannya adalah pasangan diharapkan untuk saling mendukung dan berbicara dengan lembut. Contoh pelanggarannya, salah satu pasangan tiba-tiba menunjukkan sikap yang sangat kritis atau agresif. Contoh valensi pelanggarannya adalah jika pasangan yang lain memahami bahwa kritik tersebut dimaksudkan untuk kebaikan bersama dan jarang terjadi, mereka mungkin menerimanya sebagai bentuk perhatian. Namun, jika pasangan merasa tidak dihargai atau diserang, hal ini bisa menimbulkan konflik yang begitu serius. Kemudian yang terakhir ada contoh dalam lingkungan kerja, seperti rapat kantor. Contoh harapannya, rapat kantor biasanya diharapkan berlangsung dengan serius dan terfokus pada agenda. Contoh pelanggarannya,
seorang rekan kerja mulai melontarkan lelucon dan membuat suasana rapat menjadi lebih santai dan kurang formal. Contoh valensi pelanggarannya, jika rekan-rekan kerja merasa lelucon ini kayak membantu dalam mengurangi stresnya dan meningkatkan kreativitas, ini bisa dianggap positif. Namun, jika dianggap mengganggu produktivitas dan profesionalisme, itu akan dinilai negatif. Seperti itu. Jadi kesimpulannya, teori efek media pelanggaran harapan menjelaskan bagaimana reaksi kita terhadap pelanggaran harapan dalam komunikasi bisa berbeda tergantung konteks, hubungan, dan evaluasi subjektif kita terhadap pelaku.